بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وإمامنا وقدوتنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, para ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini untuk kita belajar agar kita bisa menjadi rijal yang benar-benar menjadi rijal, bukan hanya sekedar jenis dan tidak termasuk dari yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu asbahar rijal. Karena kita memiliki peran yang begitu besar, kita memiliki tugas yang begitu besar agar kita bisa melaksanakan tugas itu, maka kita perlu untuk memahami dan perlu untuk belajar agar bagaimana kita bisa menjadi rijal yang sebenar-benarnya. Kita lanjutkan pembahasan kita. Rujulah la ta'riful jins walal irq. Rujulah itu tidak mengenal jenis, ya kan? Rujulah itu tidak bukan yang jenggotnya bukan yang jenggotnya panjang, bukan yang kumisnya tebal, ya. Laisat fi raf'is saut as-siyah, bukan suaranya yang tinggi, suaranya yang gede gitu. Bukan juga laisat sinnan akthar mimma hiya sifat wa syama'il wa sajaya wa taba', bukan karena umur itu hampir sama. Kemudian ar-rujulah di 25 di rujulah, laisat an takuna ghayatan muradis syabab syahwatan qaribah. Rujulah itu bukan tujuannya para pemuda yang hanya sekedar syahwat atau keinginan. Waladzatan muharramatan fi lailatin ghabithatin, dan kelezatan yang diharamkan pada malam hari, bila raqibin wala hasib, tanpa ada yang raqib, tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengawasi, wala hasib, dan juga tidak ada yang mencatat atau menghitung itu, tidak ada pengawas. Aina hadza min rajulin qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Kira-kira di mana laki-laki seperti ini yang hatinya terpaut dengan masjid? Kalau kita lihat pemuda-pemuda sekarang ini yang mereka katanya akan menjadi rijal al-ghad, menjadi rijal di kemudian hari, tapi ternyata subhanallah kerusakan demi kerusakan itu sudah nampak terjadi dari pergaulan mereka yang mereka lihat dari para rijal-rijal mereka, rijal-rijal mereka
yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dimiliki oleh rijal. Akhirnya mereka asbahur rijal, namun dilihat oleh para pemuda sekarang ini, ya akhirnya mereka menginginkan sebagaimana yang diinginkan oleh asbahur rijal itu, pemuda-pemuda yang mereka, ya kita lihatlah bagaimana pemuda-pemuda itu mereka sangat mengagumi dengan orang-orang yang, ya mohon maaf, kita akhir-akhir ini sering diperlihatkan tentang orang yang kata-katanya itu seakan-akan puitis, kata-katanya itu kayak gitu, yang yang suka nangis itu siapa itu? Diperlihatkan seperti itu, dan itu kok dijadikan sebagai panutan. Namanya aja jelek gitu loh, sad boy itu, ya Allah, namanya seperti itu. Belum lagi mohon maaf, ada yang bapak-bapak kadang mainnya yang dua itu apa? Ya Allah, wala quwata illa billah. Lihat kok ada Pak Guru main begitu gitu. Apa enggak ada mainan yang lain? Ya itu kan mainan itu mubah, sah-sah saja, monggo mau dimainkan ya monggo, enggak dimain pun juga enggak masalah, mubah saja. Mau antum mau main itu mubah, silahkan. Tapi apakah rijal itu mainannya seperti itu? Main lotek nyoba. saya sempat nyoba coba gimana orang kok sampai bisa ketungkul mainan begitu tuh, gimana tuh? Saya coba, oh nggak bisa, sudah selesai, saya tinggalkan. Lah kok kemarin tuh ada temen itu ngasih hadiah ke anak saya, kok itu Allah. Aduh ini anak terus cobain, cobain ini gimana? Ya karena waktu bermain sama anak ya oke lah monggo ya. Tapi, kok gini, mainnya kok begini saya singkirkan, saya pelan-pelan saya singkirkan dari anak-anak itu dah. Biar. Alhamdulillah anak-anak nggak kemudian main begitu, sudah selesai. Malah dimain buat lempar-lemparan, nggak sesuai dengan keinginan yang membuat. Dimain buat lempar-lemparan. Jadi laki-laki seorang rijal yang harusnya melakukan hal lain yang begitu besar, yang harus dilakukan memikirkan umat, bukan memikirkan lato-lato begitu. Ya salam. PR kita itu begitu besar loh. PR kita itu begitu sangat-sangat besar. Baru beberapa hari yang lalu itu saya subhanallah ketika diajak ngobrol tentang pertanian itu. Kita baru dari Brebes. Coba kita lihat bagaimana petani Brambang itu. La haula wala quwata illa billah. Kejamnya luar biasa. Kira-kira yang antum ketahui apa, Pak? Baik, bibit. Apalagi selain bibit? Tengkulak es. Monggo. Apalagi? Pupuk, tenaga, apa lagi? Antum pernah terbayangkan bahwa Brambang itu dikasih formalin? Bukan sekedar formalitas, tapi formalin. Brambang pakai formalin, dan itu yang menyampaikan petani Brambang aja. Kalau pengen gede ya tambahin, katanya itu pestisida buah. Pestisida buah itu apa? Pestisida. Biar gede kasih pestisida buahnya. Kok pestisida? Oke lah, maksudnya mungkin kimia. Ini iya, pengen gede ya kasih yang banyak. Itu kan jadi kalau ada Brambang kok gede kecil gitu. Kalau kita nggak hati-hati ternyata begitu luar biasa, dan itu merata. Ya Allah alam, mungkin masih ada orang-orang baik.
Tapi kita dihadapkannya dengan seperti itu loh. Kita sebagai laki-laki, pikirannya itu sudah, waduh. Baru tadi saya buat kegelisahan ke beberapa guru-guru itu. Saya senang kalau ngobrol bareng-bareng itu. Saya cuma bilang, saya cuma pengen kasih antum tuh gelisah, gitu. Biar antum tenang. Gitu. Kita makan, biar tenang. Kita makan, habis makan malam tadi, habis ba'da maghrib kita makan nasi box itu. Udah selesai saya makan bareng-bareng, selesai, tutup. Udah selesai semua, alhamdulillah selesai. Baru saya mau bicara. Saya mau bicara, alhamdulillah udah selesai semua kan, makannya udah habis semua tumpuk. Izinkan saya bicara ya. Sampaikan tentang semua makanan-makanan. Antum silahkan tanya sama saya, sebutkan ke saya jenis makanan apa atau tanaman apa, sebutkan ke saya. Sebutkan ke saya akan sebutkan kandungannya itu apa. Sebutkan. Aduh, terus gimana kita mau makan apa? Ya alhamdulillah antum mikir begitu. Berarti yang selamat itu kita mancing di laut, jos. Laut itu Allah sebutkan, ikan di laut itu disebut lahman thoriya, daging segar. Terus ada yang nyeletuk, yang salah satu ustadz yang dekat laut itu, tapi di laut itu bukannya ada merkurinya juga kan? Yang kadang ada kandungan-kandungan merkuri yang ada di situ. Belum limbah-limbah dari laut, dari sungai-sungai dari atasnya masuk ke situ. Belum lagi misalkan ada minyak yang bocor atau apa, bingung lagi. Terus kita mau makan apa? Ya monggo, saya bilang gitu. Monggo silakan untuk mau makan, pilih apa silakan. Lah kan kita pilih di hadapan kita itu permasalahannya besar loh, malah main lato-lato itu. Ya Allah, itu berarti kan nggak berpikir, nggak mau berpikir. Padahal kita harus mikir panjang. Tugas kita begitu berat, belum lagi itu kan kaitannya dengan makanan. Kalau tadi disampaikan, oh iya betul, berarti tadi ketika disampaikan di daurah itu, kenapa sampai ada, ya mohon maaf, ada penyakit sekarang ini itu tentang penyakit anak yang belum ada sebelumnya. Seperti nyon ngapun, mohon maaf, anak berkebutuhan khusus atau penyakit-penyakit yang lain. Itu ketika ditelusuri, maka sumber asalnya adalah dari makanan. Baik, sekarang ketika antum berpandangan rokok itu haram atau makruh atau halal? Kenapa haram? Padahal ada manfaatnya loh rokok itu. Awet muda. Gak sampai tua udah mati. Awet muda. Kenapa diharamkan? Misalkan antum berpandangan itu haram. Oh, dibungkusnya jelasin, taib, udah dijelaskan, berarti itu buruk dan berdalil dengan di surat Al-A'raf bahwa Rasul itu wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Rasul itu menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Berarti kira-kira kalau makanan seperti itu baik napa buruk, Pak? Sekarang kira-kira mau menghukumi apa itu, Pak? Padahal Rasul di ayat satu kata sebelumnya, yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan bagi mereka, bagi umatnya Rasul itu yang thayyib. Thayyib ini apa artinya? Baik. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan bagi mereka, di atas mereka itu yang buruk-buruk. Berarti itu buruk apa baik, Pak? Nah, makruh paling urutannya. Wah, makruh. Baik, makruh. Makruh itu kata dasarnya dari kariha, dan makruh itu maf'ul. Yang dibenci, siapa yang benci? Siapa yang benci, Pak?
Terus kita mau apa coba? Nah ayo, toh makruh nggak apa-apa makruh misalnya. Nah itu kan jadi gelisah tuh kita. Apa sempat kita mau main lato-lato begitu? Main lato-lato itu misalkan berhasil sampai rotek gitu. Padahal dengan seperti dengan waktu yang dihabiskan dengan klotek itu untuk memikirkan sesuatu itu, harusnya sudah mungkin sudah dapat pikiran yang atau sudah dapat ide gagasan yang baik, atau paling tidak ketika belum menemukan ide digunakan waktunya itu untuk memikirkan itu. Nah itu baru rijal. Padahal kan tanggung jawab kita begitu luar biasa kan. Tanggung jawab kita bukan hanya sekedar mendidik anak-anak kita, mengajarkan kepada anak-anak kita tentang ilmu, tentang agama dan ilmu-ilmu yang lain, tapi tugas kita juga memastikan apa yang masuk ke dalam tubuh kita dan keluarga kita itu benar-benar yang thayyib. Nah, terus kita gimana masih santai-santai untuk memikirkan itu? Kalau saya pribadi ketika di rumah itu, saya tidak mengharamkan, tapi saya bilang ke istri saya itu, dengan semua yang kita dapatkan sekarang ini dan dampaknya begitu buruk, itu bisa menuju kepada keharaman. Bisa menuju kepada keharaman. Nah, terus gimana Mas, kita mau makan apa? Nah itu kita pikirkan gitu. Kita pikirkan. Tadi saya macul dulu di sawah, macul sebentar. Wah, bilang ke istri, wah macul sebentar kok capek ya. Memang harus besok lagi, besok macul lagi, terus macul sampai nyaman, sampai kuat. Ya itu, masya Allah, memang tugas kita itu begitu besar. Tugas kita itu begitu besar sehingga seorang rajul itu ya waktunya itu benar-benar dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, bukan dibuang untuk hal-hal yang sia-sia. Bukan kemudian menjadi hanya sekedar angan-angannya anak-anak muda, anak-anak kecil. Oh, nanti kalau besar saya pengen jadi seperti Pak Fulan. Tapi ternyata Pak Fulannya ini kelakuannya ya begitu, main lato-lato. Hanya sekedar seperti itu. Maka kira-kira bagaimana? Apakah kita menemukan orang-orang seperti itu di zaman ini? Sangat sedikit. Nah kalau memang sedikit, nah munculkan dari kita biar anak-anak kita bisa melihat, oh ternyata masih ada kok para rijal yang sesungguhnya, dan ternyata tidak jauh dari keluarga kita, dan itu adalah ayah kita sendiri. Maka perlu dimunculkan itu. Ditambah lagi tentang seorang rajul yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya yang selalu terpaut dengan masjid. Ini masya Allah akan sulit kita mendapati sekarang ini. Anak-anak muda sudah keluar, anak-anak muda sudah berkeliaran di mana-mana. Ditambah lagi bapak-bapak pun juga sepi. Saya kadang ketika ke masjid di rumah itu, ketika subuh ya paling yang berjamaah cuma 4-5 orang. Di komplek ada 2 masjid, di masjid yang satu ya juga sama kurang lebih seperti itu. Akhirnya di mana para rijal? Tidur. Wah ini kan masalah. Ini sangat masalah sekali. Maka perlu kita memunculkan itu ya, dan kita mulai dari diri kita. Kita mulai dari diri kita. Wa aina hadza min rajulin ta'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Apakah kita bisa menemukan sekarang laki-laki yang ketika diajak oleh wanita yang memiliki kedudukan, memiliki kecantikan untuk melakukan kemaksiatan kemudian mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah.
Padahal ketika kita melihat di lapangan ternyata belum sampai diajak sudah malah ngajak, gitu. Belum diajak kok malah udah ngajak duluan. Ya kita sebagai orang tua kan nggak enak, nggak tega ketika melihat misalkan saya sepanjang jalan dari Magelang sampai sini tuh lihat ada anak muda boncengan, kan mau husnudzan itu kok masih pakai seragam. Kan kalau misalkan sudah besar, mungkin dia suami istri atau kakak adik, tapi ini kok masih pakai seragam SMA gitu kan. Wah, kayaknya bukan ini kalau kakak adik ini. Ya Allah, kondisinya seperti itu. Karena mereka melihat pun juga dari model-model yang sama seperti itu. Entah itu dari TV kah atau dari media, dari video dan lain sebagainya. Trennya seperti itu, akhirnya mereka mengikuti. Yang ujung-ujungnya mereka akan menjadi orang-orang yang imma'ah, itu plin-plan. Ketika orang trennya itu sedang begini, ikut. Biar gaul, ikutan seperti ini, biar nggak dikatain kuper dan lain sebagainya. Biar gaul, ya harus punya gebetannya, biar nggak dibilang apalah itu. Ya imma seperti itu. Ya itu kita munculkan di anak-anak kita. Kalau kita munculkan di kita, loh kita sudah punya istri, tapi ya benar-benar kita jaga. Kita benar-benar kita jaga. Wa aina hadza min rajulin tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Di mana kita bisa melihat seorang laki-laki yang bersedekah dengan tangan kanannya, sehingga tangan kirinya nggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya itu. Malah jadi konten loh sekarang tuh. Konten loh. Ya itu Masya Allah sedekah ya luar biasa. Tapi kok dijadikan konten? Ya mungkin untuk menyemangati. Mungkin sampai akhirnya kita berikan mungkin dia mau menyemangati, tapi kok ternyata ujung-ujungnya untuk biar subscribernya banyak, biar viewersnya banyak. Lah, kok tujuannya kok sampai segitu? Ya, di mana para rijal yang seperti itu? Wa aina hadza min rajulaini tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Di mana para rijal yang misal seperti halnya dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah dan berpisah pun juga karena Allah. Sekarang orang berkumpul karena satu ada kesamaan kah? Sama-sama geng, misalkan geng motor kah? Atau sama-sama suka ini, suka itu. Bukan didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena adanya kesamaan iman. Karena keduanya pengen saling menguatkan keimanan, tapi jauh dari itu, bahwa agar ia tambah banyak-banyak kawan, agar banyak-banyak banyak orang yang mengikuti followersnya. Padahal ya kalau kita lihat di kitab Al-Hubbu Fillah itu suatu ketika Abu Hurairah pernah didatangi oleh salah seorang. Kemudian
Kata orang itu, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, uridu an uwakhiyaka fillah. Wahai Abu Hurairah, saya pengen bersaudara dengan Anda. Kemudian kata Abu Hurairah, apakah kamu sudah tahu hak saudara itu seperti apa? Kemudian belum tahu. Kemudian ditanyakan, bagaimana menurutmu? Kata Abu Hurairah, bagaimana menurutmu ketika ada seorang yang meminta uang, kemudian seorang yang diminta itu, kemudian dia punya uang dalam kantong itu. Bagaimana menurutmu ketika orang yang meminta itu tahu-tahu mengambil uang yang ada di kantongnya, kemudian diambil sesuka hatinya, kemudian dia pergi? Bagaimana menurutmu? Wah, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Kalau menurut kita boleh nama buatan? Nggak boleh. Langsung Abu Hurairah mengatakan, idhab, pergi kamu. Falasta bi ikhwan, kamu itu bukan saudara. Karena di antara hak sama saudara, di antaranya dengan harta. Dengan harta, yaitu karena kedudukannya ada 3. Kedudukan yang pertama itu dengan harta, orang itu menyamakan hartanya dengan dirinya. Kebutuhan saudaranya, misalkan saya butuh ini, sudah ini ambil, saya punya ATM, silakan bawa, ini pinnya, harus dicek nih, 0 saldo nih, ayo selesai, ambil sesuka hati, nih ATM-nya bawa, kalau udah selesai bawa ke sini nggak apa-apa, nih ATM-nya, ini pinnya, silahkan ambil, kamu butuh berapa silahkan ambil. Itu tingkatan yang paling rendah, jadi memberikan tanpa diminta, itu tingkatan yang paling rendah. Mohon maaf. Jadi memberikan harta kepada saudaranya itu tanpa diminta terlebih dahulu. Tanpa diminta. Nah, baru tingkatan yang kedua yang tadi, menyamakan kedudukannya. Menyamakan kedudukan, harta saya juga harta kamu juga. Ini harta saya, kamu juga boleh mengambil harta ini. Itu kedudukan yang kedua. Kedudukan yang ketiga, yang tertinggi adalah mendahulukan saudaranya dibandingkan dengan dirinya. Ya, itu baru saudara, dan itu baru hak dengan harta. Makanya pantaslah Abu Hurairah langsung mengusirlah, kamu pergi aja, karena kamu bukan saudara. Meskipun Abu Hurairah pun juga tidak mungkin mengambil seperti itu, tapi agar tahu bagaimana hak bersaudara itu, hak bersaudara. Nah, sekarang orang yang saling mencintai karena Allah itu sudah sangat susah kita temui. Maka ajarkan dan kita munculkan dari kita semua di sini. Kita dalam satu komunitas, dalam satu keluarga ini, kita kuatkan persaudaraan kita. Kita perlihatkan kepada anak-anak kita, bukan bermaksud riya, tapi kita pengen mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa seorang rijal itu mereka mencintai saudaranya didasari karena Allah, dan mereka saling menguatkan satu dengan yang lain.
Karena sesama muslim, sama mukmin itu ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Maka kita perlu memunculkan itu. Ulaika yamqutuhumur rahman wa haula'i yudnihim wa yudhilluhum fi dhilli 'arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Dan mereka itulah di antara 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan merekalah rijal. Merekalah rijal. Ada imamun adil, imam yang adil. Kemudian yang tadi kita sebutkan di sini ada hatinya yang terpaut dengan masjid. Laki-laki yang ketika diajak wanita yang memiliki kedudukan, memiliki kecantikan, memiliki semuanya, kemudian mengatakan inni akhafullah. Laki-laki yang bersodakoh dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu. Laki-laki yang mencintai saudaranya karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Nah, itu yang mereka adalah rijal yang sejati. Kemudian ar-rujula aina hiya fi man yatamayalu fi harakatihi wa yutilu sha'ruhu wa yada'u al-qilada ala raqabatihi wa yatata'u fi mashyatihi bal qad yarqusu kama tarqusun nisa. Rujulah yang mana kalau sekarang ini susah kita dapati, justru yang ada adalah sekarang laki-laki yang yatamayal fi harakatihi, ya melambai gitu. Rujulah yang sekarang yang katanya rijal itu justru sekarang yang banyak melambai. Dan ternyata ketika coba saya kaitkan dengan pangan itu, ya lagi-lagi kaitannya dengan pangan. Disebabkan melambai-lambai itu ya karena salah satunya adalah makanan. Kalau misalkan dalam syariat itu ada pembahasan tentang misalkan dalam warisan atau dalam fikih itu ada az-zakar, al-untha dan khuntha. Ada zakar laki-laki, kemudian perempuan dan khuntha. Khuntha ini apa khuntha? Waria atau yang sekarang itu bukan khuntha, itu mukhannats disebutnya. Ya siluman itu. Siluman. Tapi kalau khuntha itu ada. Khuntha ada pembahasannya. Khuntha itu seorang yang memiliki 2 kelamin. Nah, itu kan ada pembahasannya. Ada pembahasannya. Kalau misalkan dalam faraid itu kan wanita mendapatkan setengah dari laki-laki. Lah kalau khuntha pripun? Misalkan diartikan waria itu, waduh, piye ini? Lanang po wedok po lanang gitu. Ada pembahasan khuntha, itu ada. Itu ada. Tapi yang ada sekarang ini adalah mukhannats. Mukhannats. Bukan khuntha. Jadi-jadian itu siluman tadi itu. Siluman. Dan bahkan dengan terang-terangan itu dia memproklamirkan dirinya dengan mukhannats seperti itu. Padahal kan kita tahu bahwa ada la'anallah al-mutasyabbihatu minan nisa al-mutasyabbihat birrijali minan nisa wal mutasyabbihina bin nisa'i minar rijal. Allah melaknat wanita-wanita yang menyerupai laki-laki dan Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Itu kan terlaknat. Jelas.
Ditambah lagi dengan mereka terang-terangan la'anallahul mujahirin. Allah melanat orang yang terang-terangan melakukan dosa itu. Wes, pasalnya kena 2 tuh di situ. Kena 2 pasal di situ. Pasal menyerupai lawan jenis tambah terang-terangan. Kena 2 pasal. Wah, kok terang-terangan seperti itu? Waliyadzubillah. Dan itu ternyata sekarang ada dan sangat mungkin, di samping mungkin lingkungan, tapi juga sangat mungkin di situ adalah makanan yang sudah dirubah gennya itu sudah sangat banyak mempengaruhi tabiatnya, ya kan? Wa yutiru sya'rahu, memanjangkan rambutnya. Ya kalau sampai pundak ya nggak masalah, tapi kok sampai panjang segini, ya bahkan menyerupai perempuan. Saya tuh pernah waktu di Jakarta dulu itu penjual gorengan, rambutnya lurus gitu kan, wah rambutnya lurus tapi kok dorong gerobak gorengan itu kan, pas nengok kok brengosan, waduh ini ternyata dicatok itu loh, diribondeng itu loh, lurus banget itu. Subhanallah, ini dari belakang tuh, wah, kok dorong gerobak gorengan gitu kan? Yes, ya Allah, saya pas dia tuh brengosan gitu, berarti laki-laki itu, la haula wala quwata illa billah. Rasulullah sampai pundak rambutnya, tapi kan kalau sekarang itu sampai panjangnya luar biasa dan menyerupai perempuan. Itu kok ada seperti itu. Tambah di sini wa yad'ul qiladata ala raqabati, pakai kalung kiri itu yang itu tuh, pakai kalung, pakai gelang. Padahal al-qiladah, kalung atau gelang itu kan sifatnya wanita. Lah kok ini kok ada pakai gelang? Gerigi gelangnya, ya Allah. Meskipun gelangnya itu gelang tali lah gitu. Gelang tali yang mungkin kalau dulu kecil itu ada mainan yang bisa ditarik gitu kan. Laki-laki pakai seperti itu. Pakai kalung. Entah alasannya karena terapi, entah karena ya monggo di luar itu monggo innamal amalu binniyat. Tapi ada penyerupaan dengan wanita. Apa enggak ada terapi yang lain selain pakai kalung? Apa enggak ada terapi yang lain selain pakai gelang? Ya kan? Apa enggak ada terapi yang lain gitu loh, selain dari hal-hal seperti itu. Nah ini muncul seperti ini. Atau wa yatata'u fi misyatihi, jalannya itu gimana ya? Tato itu kayak gitulah. Kalau yu itu seperti notol gitu loh. Kayak perempuan itu ya kan? Jalannya itu ya mekal-mekol itu. Bal qad yarqusu kama tarqusun nisa, bahkan ada yang menari seperti halnya penari wanita. Wonten apa mboten? Banyak ternyata. Banyak. Yo berdalih ini kan seni. Seni. Iya seni. Seni itu dalam Islam pun juga seni itu terkadang enggak dilarang. Enggak semua dilarang. Tapi kan jelas melenggak-lenggok, penari-penari, laki-laki kok penari. Nari boleh napa mboten? Boleh napa mboten? Boleh. Nari apa sih? Nari ini. Nari jimpitan.
Penari Cibitan. Laki-laki, penari laki-laki itu loh, subhanallah. Nek jadil itu nek jadil termasuk boten ya. Jadilan. Ala kulli hal. Inna hadhihi sulukiyat nawatu syarrin wa nadhiri fasadin likullil mujtama'. Kondisi seperti ini, perilaku seperti ini itu awal dari keburukan. Bahkan terkadang inti juga dari keburukan dan juga kerusakan pada masyarakat. Li'annaha tahki maskhan wa insirafan 'anil fitrah. Yang mana itu juga memalingkan dari fitrahnya. Dari fitrahnya laki-laki itu ya seperti apa, fitrahnya perempuan itu seperti apa. Lah kok malah sudah menyimpang seperti itu? Ya sudah, jauh. Wanhizamiyatan wanhitatan ala hisabi akhlaqil ummah. Dan juga menurunnya pandangan tentang akhlak umat ini. Walihada la'ana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita-wanita yang menyerupai laki-laki. Wala 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukhannatsina minar rijal. Al-mukhannitsina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat siluman itu. No. Laki-laki siluman itu. Wanita siluman itu. Wandu. Ya kan, laki-laki yang seperti wanita, wal mutarajjilati minan nisa, dan wanita-wanita yang tomboy seperti itu. Ya bukan berarti tomboy, tapi wanita yang sama penampilannya itu sama seperti halnya laki-laki. Atau ya ada kemiripan dengan tomboy itu. Dalam beberapa hal. Wa qala akhrijuhum min buyutikum, masyaallah. Keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian. Berarti apa? Jangan sampai ada sifat-sifat seperti itu masuk di dalam rumah kita. Jangan sampai ada media-media seperti itu yang bisa menjerumuskan anak-anak kita di dalam rumah kita. Jadi benar-benar semua harus dijaga dengan baik. Akhrijuhum min buyutikum, dari semua wasilah, dari media-media yang bisa menyampaikan kepada hal-hal terlaknat seperti itu harus disingkirkan. Jangan sampai muncul di dalam rumah-rumah kita. Oke, itu tugas besar dari kita semua. Selanjutnya, ar-rujulah fil insani sifatun jami'atun likulli sifatis syaraf. Ar-rujulah dalam diri seorang itu adalah sifat yang menyeluruh dalam sifat-sifat kemuliaan. Ada setiap sifat-sifat kemuliaan. Min i'tidad bin nafs wa ihtiramin laha wa syu'urin 'amiq bi ada'il wajib mahma kallafahu min nasabin wa hamayatin lima fi dhimmatihi min usratin wa ummatin wa dinin wa badril juhdi fi tarqiyatiha wa ad-difa'i 'anha wal i'tizaz biha wa iba'i ad-daym li nafsihi wa laha. I'tidad bin nafs. I'tidad bin nafs. Tentang
I'tidad itu, bentar, kalau secara makna niku napa nggih? Tentang ta'addud. Cocok niku nggih. I'tidad itu adalah juga bisa bermakna apa namanya, persiapan bahwa jiwa atau diri ini mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Ada kesiapan dalam berbagai kebaikan untuk mendapatkan kebaikan. Seperti ketika misalkan mau ibadah, ya mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Makanya kan Allah berfirman, wa a'iddu mastata'tum min quwwah wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Untuk dipersiapkan min quwwah, kekuatan itu, kayak kekuatan persiapan perang, persiapan jiwa dalam mendapatkan kemuliaan itu. Wahtiramin laha, memuliakan diri boleh napa mboten? Suatu ketika Abdullah bin Abbas ketika mau ngajar itu beliau pakai peci. Pecinya berapa harganya? Kalau sekarang ya, kalau dikurskan kurang lebih 1 juta. Pecinya tok niku. Peci nopo nih 1 juta nih? Apa? Merek Awi. Ya nggak apa-apa, diperbolehkan. Terkadang diperbolehkan untuk memuliakan diri. Apalagi seorang muallim, apalagi seorang guru, itu juga harus mempersiapkan dengan baik. Sekarang bajunya juga baju yang baik, kan? Pakai pakaian yang baik. Wah, kan guru itu harus zuhud, harus zuhud. Zuhud niku napa toh? Napa makna zuhud niku? Kenapa? Tidak mementingkan urusan dunia. Pakai pakaian baik niku zuhud mboten? Zuhud. Pakai kendaraan yang baik niku zuhud napa mboten? Wah, mobilnya harus Alphard, tergantung. Iya kan? Tergantung. Iya kan? Enggak mau ketemu siapa. Oh, berarti di rumah punya. Ya enggak? Sesuai dengan kebutuhan tuh. Sesuai dengan kebutuhan. Butuh banget. Dan Allah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tahadduts bin ni'mah. Ketika memang Allah berikan harta, falyura alaihi, maka perlihatkan itu. Ketika nikmat, ketika Allah memberikan kenikmatan itu, kata Nabi, perlihatkan nikmat itu. Bukan memperlihatkan nikmat. Allah memberikan nikmat kepada kita harta. Perlihatkan nikmat itu. Perlihatkan nikmat itu dengan
misalkan beli baju yang terbaik. Kan Allah mengatakan khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambillah pakaian hiasan kalian ketika masuk ke masjid. Wah, hiasan kan yang penting nutupi aurat, wis tak nggo kelambi sak wae lah. Yang penting kan nutup aurat. Padahal khudzu zina itu kan hiasan tuh. Apakah ada hiasan itu biasa-biasa saja? Hiasan kayak yang penting kan ini. Iya, bu ada. Wis aku tak nggo emas sebenarnya hiasannya is teko sederhana wae lah gitu. Sing kita ora meling-meling. Ya bukan emas itu. Bukan meling-meling. Hiasan zina itu kan pasti sesuatu yang yuzayyinul ain, yang bisa menghiasi mata, berarti kan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Maka ketika Allah memampukan kita, memberikan nikmat kepada kita, diperlihatkan itu, diperbolehkan asal tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Ketika memang cukup sebenarnya, cukup ya cukup. Gak apa-apa. Ibnu Abbas juga ketika menghadapi kaum Khawarij, wah itu akan pakai baju yang terbaik, yang luar biasa, baju yang mahal. Baju yang mahal. Wah, Abdullah bin Abbas. Maka diperbolehkan untuk menggunakan yang terbaik itu untuk memuliakan diri. Makanya kan ada pepatah Jawa niku napa? Ajining raga saka busana. Iya, ajining raga saka busana. Hargai diri itu. Hargai diri dengan pakaian-pakaian yang baik, tapi tanpa berlebih-lebihan. Wa syu'urin 'amiq bi ada'il wajib mahma kallafahu min nasabin wa himayatin lima fi dhimmatihi min usratin wa ummah wa dinin wa badril juhdi fi tarqiyatiha wa difa' anha. Dan ada rasa yang dalam untuk melaksanakan kewajiban. Ada sudah langsung merasa membutuhkan bahwa kita itu harus melaksanakan kewajiban itu mahma kallafahu min nasabin wa himayah, meskipun berat, capek, atau di situ ada tanggungan seperti halnya keluarga, istri, anak, gitu. Dan Nabi mengatakan al-waladu, anak itu majbanatun mabkhalatun mahzanatun. Anak itu bisa menjadi mabkhalatun, bisa menjadi orang tua itu menjadi pelit. Majbanatun, menjadikan orang tua itu pengecut. Mahzanatun, bisa menjadikan orang tua itu suka sedih. Nah, ternyata anak bisa menjadikan seperti itu, menjadikan orang tua jadi pengecut, jadi pelit. Gimana pembuatan? Gitu. Pengecut. Ketika misalkan ada panggilan jihad, aduh, anak saya masih kecil ya. Ayo ikut makom. Wah, nanti anak-anak gimana? Anak-anak masih kecil-kecil. Ya nggak apa-apa lah, tapi kan jadi ciut gitu artinya. Jadi ciut. Bisa jadi bikin pelit juga sama. Wah, ini makanan gawe anak ki. Akhirnya diumpet ke. Ya nggak apa-apa perhatian sama anak toh.
Tapi terkadang yang tadinya muslim sangat mudah royal, ketika ada anak itu kadang jadi pelit. Makanya Allah mengatakan Inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Istri dan juga anak kalian itu bisa menjadi fitnah. Di ayat yang lain, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kalian, anak-anak kalian bisa menjadi fitnah. Harus hati-hati meskipun berat, meskipun di sini ada tanggung jawab yang besar dari keluarga atau punya jamaah misalkan umat dan lain sebagainya, tapi tetap terasa, tetap memiliki kepekaan dalam menjalankan kewajiban itu. Nah, itu baru rijal. Yang terakhir ar-rujulah laha sifatun katsiratun akhassuha an takuna sahiba ra'yin sadid. Bahwa rujulah itu memiliki sifat-sifat yang begitu banyak. Yang paling khusus adalah an takuna sahiba ra'yin sadid. Menjadi orang yang pemikirannya itu lurus, pemikirannya itu tajam. Wa an ta'isha fi nafsika la min nafsi ghairika. An ta'isha fi nafsika la min nafsi ghairika. Hidupnya itu dengan diri sendiri. Berdikari lah. Berdikari itu apa? Berdiri dengan kaki sendiri. La min nafsi ghairika. Bukan dari orang lain. Bukan dari orang lain. Bahkan Abdurrahman bin Auf ketika dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Ar-Rabi, kan mau dikasih harta toh? Bukan hanya istri, itu bukan hanya istri terus. Istri terus. Langsung ingatnya kok nih. Berharap ya. Di sini ada yang seperti Sa'ad bin Rabi? Enggak ya. Wah, berarti belum. Termasuk saya belum. Tapi ya enggak apa-apa gitu. Tapi ya enggak apa-apa. Sepenting mentalnya dulu toh. Dan semoga sebentar lagi. Lu amin, kita amin kan toh. Iya. Kalau enggak antum duluan, ya saya yang terakhir kan gitu. Baik. Jadi dan hidup dengan dengan hasil usaha kita sendiri, bukan dari orang lain. Ya, Abdurrahman bin Auf ketika mau dikasih harta, doakan barakallahu fika wa fi ahlika wa fi malika walakin dullani ala suq. Akan tapi tunjukkan kepada saya jalan ke pasar itu mana. Pasarnya mana? Langsung kerja sendiri. Masya Allah, menjadi orang yang begitu luar biasa. Bukan nunggu dari orang lain. Bukan nunggu dari orang lain. Wa an tastaqilla bi syakhsiyatika fima tufakkiru wa tahkumu wa tuqaddir. Dan kepribadiannya itu lurus. Pribadimu itu lurus, selaras dengan apa yang difikirkan, dengan apa yang disampaikan itu sama. Wa hadhihi hiya asy-syakhsiyatul mustaqillah wa rajulul aqidah yuti'u Allah subhanahu fi kulli harakatihi wa sakanatihi wa a'malihi wa sa'iri aqwalihi. Dan inilah laki-laki yang memiliki kepribadian yang kuat, lurus, akidah yang sangat kuat, mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam semua aktivitasnya, geraknya atau ketika tenang,
semua amalan aktivitasnya dan juga semua perkataan-perkataannya. Wa huwa mu'minun bi rabbih wa bi manhajihil qawim. Dialah orang yang beriman terhadap Rabb-nya dengan manhajnya yang lurus, wa mu'min bi nafsihi wa mu'min bi nasrillahi. Dia percaya diri, percaya terhadap dirinya sendiri, dan dia beriman terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Jadi meskipun dia beriman kepada Allah, tapi juga percaya terhadap diri sendiri. Dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kekuatan, kemampuan, kemudian dia melakukan usaha dan tanpa meminta dari orang lain. Meminta kepada orang lain boleh nama badan? Minta bantuan? Boleh. Asal ada hajah, asal ada kebutuhan. Kalau nggak ada kebutuhan kemudian meminta-minta, maka ada ancaman walaysa fi wajhi muzjatul lahmin. Nanti di hari kiamat mukanya itu tidak ada dagingnya. Bagi para peminta-minta yang tidak ada kebutuhan, tidak karena memang benar-benar butuh sekali. Tapi ketika memang sangat-sangat butuh, diperbolehkan. Hanya saja sesuai dengan yang memang dibutuhkan sekian, ya nggak perlu sampai berlebih-lebihan. Tidak perlu sampai berlebih-lebihan. Dan juga yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yakin tanpa ada keraguan. Tanpa ada keraguan. Dan itulah sifat ar-rujulah. Sifat ar-rujulah yang begitu sangat banyak itu. Maka ya kita coba baca kembali rujulah itu seperti apa, rujulah seperti apa. Itu yang perlu kita munculkan, kita pelan-pelan, kita bertahap munculkan sifat-sifat itu di dalam diri kita, agar benar-benar kita menjadi rijal, atau paling tidak memiliki sifat rujulah itu. Paling tidak sifatnya itu sudah mulai muncul, nampak di dalam diri kita, baik secara pribadi, secara zahir maupun batin. Secara zahir maupun batin. Karena di sebelum-sebelumnya rujulah itu tidak mengenal fisik atau usia. Karena nggak semua yang fisiknya itu gede, fisiknya itu kekar misalkan. Bahkan binarangka itu, binaraka yang badannya gede-gede itu, tapi juga ada yang melambai, ya kan? Tapi juga ada yang bermasalah. Itu menjadi tanda bahwa ya tidak, rujulah itu tidak melihat zahir itu, fisik. Tapi rujulah itu adalah sifat. Rujulah itu adalah sifat yang melekat pada diri dari seorang rajul. Nah, siapa rijal itu? Insyaallah nanti di kesempatan yang akan datang. Padahal tinggal satu lembar saja itu, ar-rijal. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Itu tentang sifat rujulah. Insyaallah kita lanjutkan tentang ar-rijal di kesempatan yang akan datang. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Monggo sebelum ditutup kalau ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya 3. Masya Allah. Oh iya, tadi ada 3 tingkatan. Mohon sedikit diulangi kalau 3 tingkatan tadi yang diulangi. Oh, gitu. Tadi pas ngantuk sedikit. Oh, gitu. Enggak apa-apa. Terus pertanyaan saya ada 3. Yang pertama,
di zaman sekarang makanan kan banyak rekayasa ya, Ustaz. Iya. Biskuit segala macam. Biskuit. Kalau tadi disebutkan itu akan mempengaruhi karakter dari kita yang memakannya atau anak-anak. Lalu bagaimana menyikapi dengan berbagai macam makanan seperti itu, Ustaz? Agar generasi anak-anak kita itu tidak, tadi kalau disebutkan berubah gen, mempengaruhi. Terus yang kedua, ada yang bilang kalau laki-laki itu di depan istri seperti anak kecil, jadi maunya dilayani, terus suka dimanja, kalau lagi takut suka diselimuti. Kan itu selimut awan. Bahkan kalau Rasulullah ketemu Jibril ketakutan lalu diselimuti oleh kemudian. Terus ketika keinginan biologisnya itu ingin dan dituruti gitu. Nah itu apakah masih terlingkup dalam sifat-sifat rijal? Itu yang kedua. Yang ketiga mengenai standar kehidupan, Ustaz. Tadi kan disebutkan bahwa kita boleh memperlihatkan perhiasan gitu, atas yang penting nggak berlebihan. Namun di masa sekarang kan banyak yang berlebihan gitu, dan kita tidak tahu sebenarnya standar yang paling pas itu yang seperti apa, Ustaz. Kadang-kadang kan ya kita tampakkan itu ingin mayoritas kan agar kita secara harga diri itu di mata orang itu bisa dihargai gitu. Tapi kan namanya manusia itu malah seringnya jadi berlebihan gitu. Nah, cuman di satu sisi kadang-kadang kalau saya lihat orang-orang soleh itu secara ini motornya sampai bocal-bocal jelek gitu. Padahal sebenarnya secara kemampuan beliau bisa beli gitu. Tapi memang beliaunya itu sangat zuhud ya. Mungkin zuhud atau nah itu bisa cara menyikapi hal seperti itu. Jadi apa yang pas buat kita sebenarnya? Mungkin itu Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Baik, bismillah. Insyaallah tentang tadi yang dikatakan tentang hak dalam persaudaraan yang kaitannya dengan harta, padahal haknya itu ada 4 sebenarnya. Hak harta, badan, lisan, dan hati. Itu baru 1 tentang harta. Harta itu yang pertama, tingkatan yang paling rendah adalah memberikan harta kepada saudaranya tanpa diminta terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, menyamakan kebutuhan saudaranya seperti halnya kebutuhan dirinya, disamakan. Dan yang ketiga, melebihkan saudaranya. Dan itu adalah ithar. Jadi yang pertama, memberikan tanpa diminta, tapi sakit boten, Pak. Memberi tanpa diminta. Bisa? Caranya bagaimana? Kita tahu kebutuhannya. Berarti kan kita tahu tentang saudara kita. Saudara kita butuh apa? Tanpa diminta kita sudah tahu, sudah berikan dulu. Sudah berikan. Agar juga tidak membuat saudara kita jadi malu. Menjaga izzah, menjaga haibah, wibawa saudara kita. Itu tentang tingkatan itu. Nah,
Adapun yang pertama tentang tadi pertanyaannya bahwa menyikapi tentang masalah makanan itu, karena Allah sudah menyebutkan tentang gen itu di dalam surat Al-Baqarah di ayat ke-24 dan 204 dan juga 205. Allah berfirman, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Dan di antara manusia ada pembicaraan yang tentang kehidupan dunia yang membuat kagum, penemuan yang membuat kagum, bahkan sampai wa yushidullaha ala ma fi qalbi, bahkan sampai dia itu bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, wa huwa aladul khisam, padahal dia adalah paling keras penentangannya. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza tawalla sa'a fil ard, dan apabila dia berpaling sa'a fil ard, dia berusaha untuk berbuat liyufsida fiha, berbuat kerusakan di muka bumi. Wa yuhlikal hartha wan nasl, serta merusak tanaman dan juga gen. An-nasl itu gen. Perkataan-perkataan mereka yang begitu sangat luar biasa, padahal itu ternyata tujuannya untuk merusak tanaman dan merusak gen. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak suka dengan kerusakan itu. Dan ternyata semua itu sudah Allah sebutkan. Allah sebutkan 15 abad yang lalu. Dan sekarang katanya dengan rekayasa itu, dengan ini penemuan yang luar biasa, dengan menggunakan penguat perkataannya, dan ternyata semua itu adalah tujuannya untuk merusak. Dan dengan kerusakan itu, tanaman yang akhirnya kita makan, kemudian gennya, yang itu pun juga nanti hasilnya akan kita makan. Ternyata semua itu untuk merusak tatanan yang ada, dan juga merusak manusianya itu. Nah, terus bagaimana kita menyikapi tentang permasalahan itu? Ya, kita perlu memutar otak kita, karena kan tadi di antara sifat rujulah itu sadadur ra'i, pikirannya itu tajam, pikirannya itu lurus. Berarti benar-benar kita berusaha memikirkan gimana caranya untuk bisa memunculkan makanan yang terbaik itu di dalam rumah kita. Yang nandur dewe. Soal yang bisa dan yang memiliki lahan, monggo, silahkan. Iya kan? Itu karena mau bagaimana kita mau keluar dari itu, memang ya seakan-akan akhirnya kita terus yuk mangan opo gitu. Terus masak opo? Ikan jambar. Kita mau gimana itu? Padahal kan benar-benar luar biasa kita sampai hal yang seperti itu kita harus memperhatikan. Dan orang kadang nggak perhatian dengan itu. Walah, sport wae ya, cari yang mahal. Yang mahal bukan berarti kemudian itu baik, jaminan. Yang penting kan ini, ini mahal, ini jos, belum jaminan. Impor misalkan, belum tentu jaminan,
ya kan? Ya kita kalau misalnya kita bisa memunculkan atau bisa nanam, ya silakan. Kalau tidak bisa, ya kita cari yang terbaik. Kita harus mencarinya. Kita harus benar-benar mencari, memastikan bahwa asupan yang masuk ke dalam tubuh kita dan keluarga kita itu harus benar-benar yang terbaik. Wah, tapi kan regane larang. Iya, memang kondisinya seperti itu. Bukan berarti kemudian kita harus cari yang murah. Alah, yang penting kan halal. Ya sudah, berarti masih tingkatan PAUD kan gitu. Wah, kita yang penting kan nyari yang halal. Iya, enggak apa. Coba kemudian kita analisa lagi. Tadi tentang dampak kerusakan itu. Terus kita masih mengatakan, oh ya itu masih halal. Ya monggo, silakan, itu pendapatnya. Karena memang tidak ada yang menunjukkan kepada keharaman itu. Tapi ketika menggunakan sifat rujulahnya yang diantaranya adalah memiliki pemikiran yang tajam, diolah lagi, gitu kan, dipikirkan lagi. Oh, kalau gitu ini ternyata dari awalnya aja buruk nih. Prosesnya saja sudah bermasalah misalkan. Berarti ini kan hasilnya pasti buruk, dan Rasul mengharamkan yang buruk-buruk. Ya tidak perlu kita mengatakan wah makanan ini haram, ya enggak juga. Tapi kita harus memikirkan kalau begitu bagaimana solusinya? Ya kita cari, kan gitu. Kita cari. Inna sama ala tumtiru dhahaban wala fiddata wala fiddah. Langit itu tidak menurunkan hujan emas dan perak, kan gitu. Wah, musim hujan gludak emas sekilo misalnya, ya enggak begitu. Langit itu menurunkan hujan, bukan emas dan perak. Jadi cari. Kita benar harus usaha. Lah, mau tentang makanan saja Allah menyebutkan di dalam surat Abasa itu. Surat Abasa tentang falyanzuril insanu ila ta'ami. Manusia diperintahkan untuk melihat dari makanannya. Setelah itu ayatnya apa? Anna sababnal ma'a sabba. Apa itu artinya? Kami turunkan air dari langit, air hujan. Thumma syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian dipletek ke tanahnya itu, direkahkan, disuburkan tanahnya itu kan. Baru setelah itu fa'ambatsna fiha habba, dan seterusnya. Kami tumbuhkan biji-bijian dan seterusnya di situ. Lah kan kita diperintahkan untuk melihat dari mana makanan kita. Kemudian kok ayat setelahnya itu ada prosesnya Allah menumbuhkan itu. Terakhir prosesnya turunlah hujan, kemudian airnya tanahnya menjadi subur, baru bisa menumbuhkan. Berarti prosesnya coba dilihat. Prosesnya bisa dilihat. Entah kalau misalkan kita memang bisa menanam sendiri, ya alhamdulillah. Kalau tidak bisa, ya proses untuk mendapatkan makanan itu. Cari yang terbaik, cari yang paling baik. Jangan kemudian ya kan, ya hasilnya harganya masih mahal. Ya itu kita pikirkan bareng-bareng kan gitu. Gimana agar itu bisa menjadi bisa dijangkau oleh semua kalangan. Kan itu harus dipikirkan juga. Gimana caranya kita mikir kan gitu. Naik gaji kan. Iya. Atau apapun ya kita mikir kan gitu. Lawang kita punya pikiran kok, dan kita berusaha pengen menjadi rijal. Kita harus memiliki sifat rujulah, ya kita mikir. Kita pikirkan gitu. Itu ya memang perlu olah pikir kita. Gimana nyikapnya kita cari. Kita hasilkan sendiri atau kita cari, kita beli. Karena di ayat itu proses, di surat Abasa itu tentang makanan adalah setelah itu proses. Enggak mak betuduk langsung ngono, wah
dapat ini. Ya tadi langit itu tidak menurunkan hujan emas dan perak, tapi ada proses di situ. Ada proses. Karena harus mencari makanan-makanan yang terbaik. Makanan yang terbaik. Kemudian, nah ini laki-laki di depan istri seperti anak kecil. Apakah masih disebut dengan rijal atau dengan tadi dengan sifat-sifatnya ya pengen dituruti, pengen ini. Masya Allah. Ada kalanya seperti itu mungkin bagian dari romantisme keluarga ya. Semoga silahkanlah masing-masing mungkin punya cara tersendiri atau bisa melihat bagaimana Nabi dan juga orang-orang terbaik itu romantis dengan istrinya itu. Semoga kadang ada misalkan wanita ketika laki-lakinya itu pengen romantis terus bilang alah gombal. Oh berarti mungkin memang tipenya itu gak pengen atau bagaimana, tinggal lihat. Tapi kan tetap ada cara-cara yang terbaik. Ada cara-cara yang terbaik. Rasul pun juga membantu membuat adonan. Rasulullah membantu istri beliau untuk ngadon roti. Ya kalau kita asah-asah ngulek atau bantu nimbo atau apa, umbah-umbah masak, diperbolehkan, monggo. Dan itu tidak mengurangi rujulah dalam dirinya. Rasulullah apakah ketika kan Rasulullah sibuknya luar biasa toh, sibuk mengurus negara, ya kan, ngurus umat, ngurus masih pulang pun juga masih mau membantu ngadon roti, bantu istri-istri beliau. Tapi apakah ada yang berani? Wah, rujulahnya hilang. Ada yang berani seperti itu? Atau kisah yang sangat masyhur tentang Umar dimarahin istrinya, wah hilang gitu. Rasido gitu. Iya, harus adil sama Amirul Mukminin, wah ternyata gitu kan. Podo wae wis rasido lah. Wis rasido. Kayaknya wah krungus dan diunyeng-unyeng di apa itu. Ya, podo ki. Aduh. Langsung kayak kalau kita kan podo dewi, ayo kita ini. Tapi ternyata apakah ada yang berani mengatakan bahwa hilang sifat rujulahnya? Nggak ada. Jadi hal-hal yang memang di situ kaitan bisa membantu istri, membantu ini, itu justru bukankah meringankan beban saudaranya itu bagian dari amal yang dicintai oleh Allah? Bagaimana dengan itu meringankan istri kita, meringankan pekerjaan istri kita, itu akan lebih banyak pahalanya. Makanya nggak perlu kemudian wah di rumah jadi kepala rumah tangga, tugasku golek duit kok, tugasku kerja kok, yang penting tak cukupi loh. Itu cuma sebab yang kedua yang Allah jadikan kenapa laki-laki itu menjadi qawam. Itu sebab yang nomor 2 loh. Sebab yang pertama bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd, disebabkan karena keutamaan kelebihan yang dimiliki laki-laki dibandingkan perempuan itu. Dan wabima anfaqu min amwalim, baru yang kedua, sebab yang kedua itu karena nafkah yang diberikan itu. Jadi ya ketika itu bagian dari bisa membantu istri, itu kan baik, itu baik, dan bisa jadi itu akan ada pahala yang besar, dan itu insya Allah tidak menghilangkan rujulah yang ada dalam dirinya. Ini nggak apa-apa bantu asah-asah, bantu bawa ember jemuran misalkan, gaya kopi dewe nggak apa-apa. Jangan kemudian nunggu wis bali ora digaweke kopi, wis bali ora perhatian tenan ki. Ya kita mungkin istri kita kan nggak tahu.
Kita nggak tahu ketika misalkan kita berangkat kerja, istri kita misalkan, apalagi anak kita, misalkan kita punya anak 4, di rumah nggak ada yang bantu, cuma sendiri. Itu kan kerjaan itu kayaknya nggak kelar-kelar. Saya kadang ketika di rumah saya lihat istri itu gimana. Ternyata nggak ada sempat begitu kan? Nggak ada sempat gitu, kayak kok kukunya panjang. Oh iya ya panjang ya. Ya sini potongin ya, potong. Tapi nggak sempat untuk motong itu. Nggak sempat untuk melakukannya. Apalagi sampai misalnya ke salon, ke mana itu. Ya ada salon pas yang masuk gitu. Salon pas salonnya itu ya, subhanallah. Ya salon pas. Jadi ya kita bantu istri kita. Dan insya Allah itu tidak menghilangkan sifat rujulah itu. Nah, standar yang paling pas untuk diri. Standar loro ben ora tiba gitu. Wah, abot linya standar kita ternyata kan ganjele ora pas. Standar miring. Nah, Rasulullah mengatakan bahwa innallaha yuhibbu an yura atharu ni'matihi ala 'abdihi. Sungguhnya Allah itu mencintai nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya itu diperlihatkan. Dan sebaik-baik harta, ni'mal malu salih fir rajulis salih. Sebaik-baik harta yang baik itu berada di tangan laki-laki yang soleh, laki-laki yang soleh. Nah, standarnya ini kan ya standarnya ya kita mau menentukan standarnya ya susah. Kadang standarnya satu dengan yang lainnya itu berbeda, nggak mesti sama. Selama di situ misalkan contohnya itu ketika kita beli nasi padang itu, satu bungkus itu cukup. Kita cukupnya satu bungkus. Lah kok kita belinya itu 2? Lah kok kita belinya 2, maka itu berlebihan. Ketika dimakan nggak habis ya mubazir, kan gitu. Nah ketika kita memang cukupnya satu saja ya nggak usah nambah lagi. Tapi kalau istri beda, ya, gitu kan? Kalau istri beda, istri iya, itu syariat. Masya Allah, kalau bilang ke istri itu kan syariat, ya. Siap kan? Nggak keteteran. Iya kan? Orang pengen nambah istri itu karena sudah mendapatkan ketenangan, makanya pengen tenang lebih dalam lagi itu. Loh sakinah loh, sudah dapat sakinah maka biar tambah sakinah lagi, tambah saking nyamannya, makanya mungkin istrinya mungkin wah udah terlalu nyaman ya, biar suaminya nyaman ya. Sakinah. Tadi bahwa ketika kita mau mengukur standar ya kita selama di situ tidak berlebih-lebihan. Kita mungkin mengukur, oh saya cukupnya sekian ya sudah, nggak perlu ditambah. Atau misalkan kehidupan kita, misalkan kebutuhan keluarga kita. Ketika ternyata ketika di survei, misalkan gajinya berapa, kasih 2 juta sebulan, ternyata kurang, tambahin lagi 100.000 misalkan. Pokoknya saya kurang, tambahin lagi sampai benar-benar ternyata sudah cukup. Oh ternyata dalam sebulan itu butuh misalkan 2.500.000 misalnya. 2.500.000 ya sudah cukup segitu. Ketika ada kelebihan misalkan bisa diperlihatkan dengan yang lain, misalkan oh ternyata saya butuh kendaraan misalkan. Istrinya baru 1, anaknya baru 1 misalkan. Oh pakainya kok elf ya, kakean kan gitu. Kecuali elfnya itu digunakan untuk narik misalkan gitu.
rombongan, untuk charteran misalnya. Untuk pribadi kok pakainya kok yang seperti itu, berarti berlebih-lebihan. Oh ya cukupnya sekian, ya udah yang 2 baris ya monggo silakan. Oh ternyata kok untuk keperluan lain akhirnya butuhnya agak gede, ya ada kebutuhan itu ya silakan. Tapi ketika berlebih-lebihan, nah itu yang akhirnya kita yang bisa mengukur diri kita sendiri sejauh mana kita bisa berlebihan. Karena kalau mau diukur dengan standarnya ya susah kita mau mengukurnya. Yang penting ketika kita merasa bahwa ini sudah cukup saya seperti ini. Oh, udah cukup kok saya dengan misalkan pakai kendaraannya itu, misalkan kendaraan ini cukup ini ya sudah. Iya, Paciro. Tak apa Paciro, panas jepun jero ya apa. Panas jepun jero. Paciro. Dinikmati. Gitu. Wallahu a'lam bishawab.